I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zidan Ari Ardana dengan NIM 221010502425 dari kelas 024. Saya di sini ingin mempresentasikan materi ekonomi mengenai keseimbangan umum dan efisiensi ekonomi. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan keseimbangan umum atau general equilibrium? Keseimbangan umum atau general equilibrium merupakan seimbangnya harga beli terhadap harga jual, seimbangnya permintaan barang dengan penawaran barang, keseimbangan antara pengeluaran uang dengan pemasukan, dan juga keseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran yang terjadi. Kemudian keseimbangan umum. Keseimbangan umum yaitu menentukan harga dan jumlah barang dalam semua pasar dengan mempertimbangkan pengaruh balik yang ada. Keseimbangan umum menjelaskan keterkaitan antara keseimbangan yang terjadi di suatu pasar terhadap keseimbangan pasar di pasar lainnya. Mari perhatikan kurva berikut. Dua pasar yang saling bergabung bergerak ke arah keseimbangan umum. Untuk menganalisis saling ketergantungan dalam beberapa pasar, mari kita perhatikan pasar untuk satu produk, misalkan pasar untuk buah manggis, dan 3 pasar lainnya yang terkait, yaitu pasar untuk pemetik buah manggis, pasar pakaian, dan pasar untuk penenun. Dalam kurva digambarkan bahwa permintaan akan buah manggis meningkat dari D menjadi D1, berefek pada meningkatnya juga permintaan akan tenaga kerja pemetik buah manggis. Permintaan akan tenaga kerja membuat para produsen harus memberikan upah lebih kepada para pemetik buah manggis, sehingga para produsen mengambil langkah untuk mengurangi penawaran agar mengurangi pemberian upah lebih kepada para pemetik buah manggis. Penawaran berkurang ditunjukkan pada S menjadi S1 pada pasar buah manggis. Apa efeknya terhadap pasar pakaian dan pasar penenun? Efeknya adalah permintaan yang tinggi akan buah manggis membuat para konsumen harus menurunkan minatnya kepada pakaian, sehingga pasar pakaian harus menerima bahwa permintaan akan pakaian menurun, yaitu ditunjukkan pada D menjadi D1 yang bergerak ke arah kiri. Permintaan akan pakaian menurun membuat para pembuat pakaian menurunkan produksinya, yaitu dengan tidak meminta permintaan akan kain yang dibuat oleh para penenun, sehingga para penenun juga mengalami penurunan permintaan akan kain yang dibuatnya. Untuk mengikuti kasus ini terlalu jauh dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Intinya adalah bahwa keempat jenis pasar yang ada akan menemukan keseimbangan baru setelah terjadi perubahan. Maka semua pasar pada akhirnya akan menemukan suatu keseimbangan baru di mana harga dan jumlah yang diminta sama dengan harga dan jumlah yang ditawarkan. Kemudian efisiensi pertukaran. Dalam pasar persaingan sempurna, tercapainya efisiensi ekonomi karena surplus produsen dan konsumen dapat dimaksimumkan. Karena dalam pembahasan tentang efisiensi ekonomi, kita dapat memulainya dari efisiensi pertukaran ini. Dengan menganalisis perilaku ekonomi, dua konsumen yang dapat memperdagangkan salah satu dari 2 barang di antara mereka sendiri, dan analisis ini juga dapat berlaku untuk perdagangan antar dua negara. Dalam efisiensi pertukaran, ada keunggulan perdagangan. Keunggulan perdagangan ini adalah perdagangan sukarela atas 2 orang atau 2 negara yang dilakukan apabila kedua belah pihak saling diuntungkan. Kemudian ada kurva kontrak. Kurva kontrak berisi semua alokasi yang kurva indifferent konsumen yang bersinggungan. Setelah itu ada
Alokasi yang efisien adalah situasi ketika sumber daya dialokasikan pada penggunaan nilai tertinggi mereka. Tidak ada alternatif untuk menggunakan sumber daya lebih lanjut tanpa membuat yang lain lebih buruk. Konsep ini dapat diterapkan pada individu, perusahaan, pemerintah, atau ekonomi. Dalam efisiensi pertukaran ada diagram kotak Edwards. Diagram kotak Edwards atau Edwards box diagram dapat digunakan untuk menunjukkan secara eksplisit bagaimana batas kemungkinan pertukaran dilakukan antar dua orang. Diagram ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan kemungkinan produksi. Contohnya adalah pada gambar yang sudah ditampilkan, setiap kurva kotak Edwards mewakili A dan B. Misalnya A memiliki 5 unit pakaian dan 2 unit makanan, dan B memiliki 3 unit pakaian dan 4 unit makanan. Dan pada kurva C dapat dilihat berapa jumlah pakaian yang diberikan oleh A untuk mendapatkan makanan, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, efisiensi produksi. Efisiensi produksi adalah efisiensi menyangkut biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output tertentu. Jika produsen tidak efisien secara produktif, berarti dapat memproduksi barang lebih banyak tanpa mengurangi produksi dari barang yang lain. Produksi dikatakan efisien bila penggunaan faktor produksi maupun penjualan output sudah efisien. Efisiensi input. Dalam pasar input yang bersaing sempurna, efisiensi produksi dapat dicapai pada suatu titik apabila pasar tenaga kerja dan pasar modal bersaing dengan sempurna. Maka tingkat upah W akan sama dengan semua industri. Demikian halnya dengan biaya modal atau R akan sama untuk semua industri. Maka penggunaan input yang efisien itu sama dengan MPL per MPK sama dengan W per R. Perlu juga diketahui bahwa rasio produk marginal kedua input juga sama terhadap tingkat substitusi teknis marginal tenaga kerja dengan modal atau MRT/SLK, sehingga MRT/SLK sama dengan W per L. Oleh karena MRTS merupakan garis lengkung isokuan perusahaan, maka suatu keseimbangan dalam pasar persaingan sempurna hanya dapat terjadi pada pasar input. Apabila masing-masing produsen harus menggunakan tenaga kerja dan modal, sehingga garis lengkung isokuan sama antara yang satu dengan yang lain dan sama dengan rasio kedua harga input tersebut. Jadi, keseimbangan dalam pasar input bersaingan sempurna terletak pada kurva kontrak produksinya, dan keseimbangan yang bersaing tersebut adalah efisien dalam produksi. Kemudian batas kemungkinan produksi. Batas kemungkinan produksi atau production possibilities frontier adalah kombinasi atas berbagai jenis pangan dan sandang yang dapat diproduksi dengan input modal dan tenaga kerja yang tetap, dengan asumsi bahwa teknologi adalah tetap. Contohnya ada di kurva di samping. Titik E1, E2, E3, dan E4 adalah contoh alokasi input yang efisien. Kenapa dikatakan efisien? Karena berada di dalam PPF atau Production Possibilities Frontier. Sedangkan kombinasi output A dikatakan kurang efisien dikarenakan tidak mencapai PPF. Titik 0 E sendiri berarti semua input hanya memproduksi sandang saja dan tidak ada memproduksi pangan sama sekali. Sedangkan titik 0P berarti tidak ada sandang yang diproduksi, semua input untuk memproduksi pangan saja. Nah, ini adalah konsep dari Production Possibilities Frontier. Di dalam batas kemungkinan produksi terdapat istilah MRT atau Marginal Rate of Transformation. MRT ini adalah jumlah kuantitas output 2 atau sumbu Y yang harus dikorbankan untuk memproduksi output 1 atau sumbu X 1 unit lebih banyak. Misal,
Di dalam gambar di samping, MRT di titik E2 adalah 1 dan titik E3 adalah 2. MRT sama dengan 2 ini misalnya. Berarti untuk memproduksi pangan 1 unit lebih banyak, berarti produksi sandang harus dikurangi 2 unit. Seperti itu sedikit gambaran membaca MRT. Dari contoh tersebut, semakin ke kanan atau semakin banyak pangan yang diproduksi, maka nilai MRT semakin besar. Kegagalan perekonomian dalam pasar bersaing. Kegagalan pasar adalah ketidakmampuan perekonomian suatu pasar untuk berfungsi secara efisien dalam pertumbuhan ekonomi. Kegagalan pasar merupakan keadaan di mana terjadi ketidakefisienan di pasar akibat mekanisme pasar yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Ada ketidakseimbangan antara permintaan, penawaran, dan juga harga. Akhir yaitu faktor-faktor kegagalan pasar. Ada beberapa kegagalan perekonomian dalam pasar bersaing. Antara lain, yang pertama itu kekuatan pasar. Pasar persaingan sempurna adalah sistem ekonomi yang ideal sehingga dapat menciptakan efisiensi baik dalam produksi maupun dalam distribusi. Namun dalam prakteknya tidak terwujud. Ketiadaan pasar persaingan sempurna menyebabkan suatu perekonomian tidak mencapai efisiensi perdagangan dan efisiensi produksi. Kita juga telah mengetahui bahwa inefisiensi timbul apabila seorang produsen atau pemasok input faktor produksi memiliki kekuatan pasar. Yang kedua yaitu eksternalitas. Faktor kedua yang dapat menyebabkan kegagalan sistem pasar adalah munculnya eksternalitas. Eksternalitas yang dimaksud dalam hal ini yaitu dampak sosial yang muncul akibat aktivitas ekonomi yang ada. Dampak sosial dari aktivitas ekonomi yang merugikan yaitu dampak negatif, seperti misalkan suatu industri yang membuang limbahnya ke sungai yang menyebabkan air sungai tercemar sehingga tidak dapat lagi dipakai untuk mandi dan menangkap ikan, di mana sungai tersebut sebelumnya dapat digunakan oleh masyarakat untuk mandi dan menangkap ikan. Yang ketiga itu informasi yang tidak sempurna. Dalam suatu pasar persaingan, apabila konsumen dan produsen tidak memiliki informasi yang akurat tentang harga dan kualitas produk di pasar, maka sistem pasar tersebut tidak akan berjalan efisien. Yang keempat yaitu barang publik. Misalkan mercusuar yang dibangun di tengah laut untuk penggunaan suatu kapal. Begitu mercusuar sudah dibangun, maka sangat sulit untuk melarang kapal yang lewat untuk menikmatinya. Contoh lain misalnya, suatu negara membangun angkatan bersenjatanya, maka seluruh warganya akan menikmati manfaatnya oleh karena barang publik dinikmati bersama oleh masyarakat, sehingga timbul kesulitan untuk memungut pembayaran dari orang yang menikmati barang tersebut, sehingga ketersediaannya jauh lebih sedikit dari yang diperlukan. Kesimpulan dari materi ini yaitu keseimbangan umum dan efisiensi merupakan konsep penting dalam ilmu ekonomi. Mencapai keseimbangan umum dan efisiensi ekonomi dapat membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas jangka panjang. Meskipun mencapainya tidaklah mudah dan terdapat berbagai tantangan dalam praktiknya. Demikian pemaparan materi yang dapat saya berikan. Semoga dari pemaparan tersebut dapat memberikan sedikit pemahaman mengenai keseimbangan umum dan efisiensi ekonomi. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam memberikan penjelasan. Mohon untuk dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap,